Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, sahabatnya dan kita. Mudah-mudahan selaku umatnya diberikan syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Budi Jaya Putra. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu dan mudah-mudahan sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa, untuk kajian pada malam hari ini atau sore hari ini, yakni dengan tema cinta dan kesempurnaan iman dalam pandangan Islam. Ini hadis arba'in yang ke-13. Mari kita awali kegiatan baik ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita simak dan perhatikan penjelasan dari hadis arba'in yang ke-13 ini oleh Ustadz Budi Jaya Putra, STHI MH, dengan segala hormat kami silahkan. Tafadhol Ustadz. Oke, terima kasih Ustaz Suwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, para pecinta kajian Ba'da Maghrib Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dengan tema cinta dan kesempurnaan iman dalam pandangan Islam. Kita lanjutkan kajian kita di hadis arba'in yang ke-13. Ya. Saya bacakan terlebih dahulu. An Abi Hamzata Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau adalah khadim atau pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh hadis ini matanya pendek sekali, para pemirsa sekalian. Hanya sebuah kalimat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita akan mencoba berkenalan terlebih dahulu terkait dengan biografi Anas bin Malik ini. Ya, kita ketahui bahwa Anas bin Malik ini termasuk sahabat karena berjumpa dengan Rasulullah dan beliau juga yang membantu Rasulullah atau khadim atau pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga salah satu sahabat yang banyak menghafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kedekatan beliau dengan Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau dengan doa yang sangat masyhur sekali, dan kita juga bisa menggunakan doa ini untuk mendoakan sahabat saudara kita, yaitu Allahumma aksir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannata. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya, dan masukkanlah ia ke dalam
surga. Ini sungguh doa yang luar biasa sekali. Dan ternyata pemirsa sekalian, doa ini ya diaminin oleh malaikat atau makbul. Tentunya ini doanya Rasulullah, ya, doanya tidak ada hijab. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya Anas bin Malik memiliki anak yang sangat banyak, ya. Kemudian Anas bin Malik juga memiliki harta yang banyak. Sehingga Anas bin Malik pernah berkata, setelah saya telah melihat 2 dari 3 doa yang disebutkan oleh Nabi, saya tinggal menunggu doa yang ketiga. Artinya apa? Dari 3 doa Nabi tadi tentang banyaknya harta, banyaknya anak, kemudian kemudian masuk surga, tinggal 1 lagi yang belum, kata Anas bin Malik. Apa? Yaitu masuk ke dalam surga. Nah, inilah sekilas ya dengan singkat biografi Anas bin Malik. Jadi luar biasa sekali pemirsa sekalian dalam Islam itu. Ya, ketika siapapun jati dirinya ya atau status sosial kedudukannya, ketika di hadapan Nabi semua itu sama ya. Ini sungguh luar biasa sekali. Termasuk Anas bin Malik ya, meskipun beliau adalah seorang khadim ya atau pembantu, tapi beliau dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Rasul dekat dengan beliau. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebelum kita berbicara tentang apa sebenarnya yang terkait dengan hadis ini, ya, maka kita bisa melihat ya makna hadis dulu, ya, makna hadis yang tepat. Karena kalau kita melihat dari tekstual hadis ini seolah-olah ya hadis yang memberi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi ini ya menjadi batasan yang mutlak dan kaku. Ya, kenapa? Karena ada kalimat la yu'minu, tidak beriman. Seolah-olah akan membawa kepada pemahaman bahwa apabila ada orang yang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya, maka dia tidak beriman. Nah, itu seperti itu seolah-olah. Padahal kalau kita lihat di hadis yang lain, ya, di riwayat hadis Ahmad, maka riwayat hadis Ahmad ini menafsirkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, lafalnya seperti apa? La yablughu, ya, la yablughu abadun haqiqatal iman hatta yuhibba linnasi ma yuhibbu. Jadi di sini menegaskan ya, apa yang dimaksud la yu'minu dalam hadis Bukhari Muslim, di sini katakan la yablughu abadun haqiqatal iman. Tidaklah seorang hamba mencapai hakikat iman atau iman yang sesungguhnya sampai dia mencintai untuk manusia apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri berupa kebaikan. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah kesempurnaan iman, bukan tidak beriman sama sekali. Jadi beda sekali antara iman dengan kesempurnaan iman. Jadi kalau kesempurnaan iman itu ibaratnya sebuah penghargaan itu tidak 100%. Jadi kalau orang itu tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya, maka dari 1 sampai 100 dia tidak sampai 100. Jadi ada yang kurang. Nah, itu maknanya ya. Jadi jangan salah paham nanti ketika ada orang kok tidak mencintai saudaranya dengan baik, ya, maka dianggap oh kamu orang yang tidak beriman. Bukan begitu, tapi maksudnya adalah sempurna imannya tidak total ya atau tidak sempurna. Nah, kemudian arti cinta sesungguhnya ya. Apa sih arti cinta sesungguhnya? Kita sering sekali para pemirsa sekalian ya, ini orang kalau berbicara tentang cinta itu seolah-olah cinta sesuatu yang sangat sakral sekali ya. Sesuatu ya yang harus hati-hati membicarakannya. Di dalam Islam, cinta itu bukan seperti cinta yang dipahami oleh anak-anak muda, ya, bukan cinta yang dipahami oleh anak-anak muda para pemirsa sekalian, di mana hubungan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram lalu mereka berhubungan kasih sayang. Bukan begitu, tapi cinta itu maknanya sangat luas sekali. Bahkan
bukan hanya hubungannya kepada Allah, tapi juga kepada manusia, ya, juga kepada manusia. Termasuk itu yang bukan saudara kandung. Ya, kan dalam Islam itu saudara itu adalah saudara seiman, ya. Seperti Anas bin Malik itu kan bukan saudara kandung Nabi, dia adalah khadimun Nabi, tapi dianggap sebagai saudara. Jadi catatan penting dalam Islam itu saudara itu adalah seiman, ya, bukan sekandung, ya. Nah, itu. Kalau kandung itu saudara berdasarkan nasab. Nah, maka perlu dipahami, ya, bahwa arti cinta itu pertama bukan, ya, seperti yang kita lihat cinta adalah laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau berpacaran seperti anak muda, tapi bagaimana diri seseorang itu, ya, dia tidak menyukai, kalau ada sesuatu yang dia tidak sukai, dia tidak akan menyukai juga sesuatu yang dia tidak sukai itu terjadi pada orang lain, terutama saudara seimannya. Maka Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizullah, ya, dalam kitab Fathul Qawiyil Matin fi Syahril Arba'in, dia mengatakan begini. Jadi kalau kita belum sampai derajat ini, maksudnya mencintai saudara kita, ya, sebagai mencintai diri kita, ya. Kalau kita masih belum mencintai dengan sepenuhnya seperti kita mencintai diri kita, maka berarti ada yang kurang dalam imannya. Bahkan para ulama mengatakan bahwa kita masih mengandung dosa. Sehingga kewajiban bagi setiap muslim itu apa, pemirsa sekalian? Itu untuk mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai sendiri. Jadi begini, kalau kita secara pribadi itu tidak suka mendapatkan sesuatu, maka sesuatu tadi yang tidak kita sukai, kita juga tidak inginkan itu terjadi pada saudara kita. Nah, itu mana cinta yang sesungguhnya. Nah, jadi kalau kamu nggak suka, maka itu pun tidak suka kamu lihat pada diri orang lain. Nah, jadi itulah makna cinta yang sesungguhnya. Sama seperti sebenarnya seorang suami istri, ya, seorang ayah ibu dengan anaknya, itu sama sebenarnya. Jadi dia tidak ingin nih, misalnya seorang ayah atau ibu, anaknya itu seperti dirinya yang dahulu. Maka kita bisa lihat para pemirsa sekalian, seringkali orang tua itu bersusah payah mencari rezeki, ingin menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya. Ya, kenapa? Tidak ingin nasibnya sama seperti dirinya. Nah, itu cinta. Ya, itu. Tapi bukan cinta nafsu yang dilihat seperti kita lihat pada anak-anak muda sekarang yang arahnya salah jalan itu. Jadi, apa yang pada dirinya itu tidak ingin, maka dia tidak ingin itu juga terjadi pada diri saudaranya. Anaknya kah? Saudara seimannya kah? Orang-orang terdekatnya? Nah, itulah makna cinta. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita bisa lihat contoh bagaimana sih Nabi itu, ya, mengaplikasikan hadis yang beliau sampaikan sendiri. Jadi teman-teman semua, para pemirsa sekalian, kita bisa lihat dari hadis itu ada munasabah, ada hubungan antara hadis yang satu dengan hadis yang lain. Dan kita juga bisa lihat apa yang dikatakan Nabi bukan hanya sebagai sebuah ucapan, tapi dibuktikan dalam perilaku beliau, dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya begini, hadis atau ada riwayat tentang Rasul dengan Abu Dzar, ya. Nah, Rasulullah SAW, ya, pernah mengatakan sesuatu kepada Abu Dzar. Ya Aba Dzarin, ya, ini aroka dhaifan. Wahai Abu Dzar, sungguh aku melihatmu adalah orang yang lemah. Wa ini uhibbu maka ma uhibbu li nafsi. Maka aku mencintai untuk dirimu apa yang aku cintai untuk diriku sendiri. Jadi pernyataan cinta itu bukan hanya dilakukan seorang kepada lawan jenis, ya, pemirsa sekalian, saya Suwandi. Tapi apa? Cinta itu diucapkan kepada orang yang sejenis juga. Kenapa? Makna cinta itu bukan makna hubungan, ya, hubungan kasih sayang dalam bentuk ingin memiliki seperti orang pacaran, tapi kasih sayang. Nah, inilah Islam itu beda sekali. Jadi tidak mengapa kalau Ustaz Suwandi mengatakan, ya, sama temannya yang laki-laki, aku mencintai dirimu sebagaimana aku mencintai diriku dalam Islam. Nah, itu bukan berarti gay, bukan begitu, ya. Nah, itu. Tapi kalau persepsinya itu seperti orang pacaran, itu adalah makna cinta yang salah.
ya. Karena Islam makna cinta itu bukan seperti itu, seperti yang tadi. Sesuatu yang kamu tidak ingin terjadi pada dirimu, itu juga tidak ingin kau lihat terjadi pada diri saudaramu. Itu makna cinta, ya. Nah, begitu juga Rasul menyampaikan. Rasul tuh melihat tuh ada sesuatu pada diri Abu Dzar, yaitu suatu kelemahan. Karena Nabi mencintai Abu Dzar, maka Nabi tidak menginginkan ya sesuatu yang dilihat oleh Nabi itu terjadi pada Abu Dzar, karena Nabi sendiri tidak mau itu terjadi. Maka dilanjutkan ya nasihat kepada Abu Dzar, la ta'ammaronna alasnain. Wahai Abu Dzar, jangan sekali engkau menjadi pemimpin untuk 2 orang. Jadi Abu Dzar itu kata Nabi tidak cocok untuk jadi pemimpin karena dia lemah orangnya. Jadi dalam Islam itu, pemirsa sekalian, bukan dilihat hanya usia, bukan hanya dilihat seperti apa yang dilihat oleh manusia saja, ya. Oh, dia senior. Oh, dia itu paling lama di sini. Oh, dia itu toh tidak, tapi punya keahlian atau tidak. Itu dalam Islam. Nah, Nabi juga lihat Abu Dzar ini lemah. Orangnya sangat penyayang sekali, sangat pengasih, ya. Itu kalau jadi pemimpin bisa bahaya itu. Bisa tergoda. Maka Nabi tidak ingin itu terjadi pada Abu Dzar dan disampaikan kepada Abu Dzar. Kita bisa lihat bagaimana Islam itu ketika memilih seorang imam, itu bukan orang yang tua, ya kan? Bukan orang yang duluan masuk Islam, tapi orang yang punya keahlian dalam membaca Al-Qur'an. Nah, jadi itu dalam Islam, ya. Menarik sekali. Memang Islam itu berbeda, ya, kalau kita lihat dengan kehidupan secara umum. Kenapa? Yang dilihat itu adalah suksesi, kalau saya lihat itu, ya, dan prestasi. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, wala tuwalliyanna mala yatim. Apa kata Nabi? Jangan juga engkau mengurus harta anak yatim. Loh, kenapa begitu? Karena Nabi tahu Abu Dzar itu termasuk lemah dalam urusan apa? Manajemen keuangan. Ya kan? Nah, dalam artian dia juga tidak bisa menahan sesuatu karena kasih sayangnya yang besar terhadap orang. Ya, sehingga dia bisa saja membuat keuangan tadi menjadi lebih boros, tidak sesuai dengan tempatnya. Nah, ini sampai di sana para pemirsa sekalian. Cinta itu sampai di sana. Tidak ingin saudaranya itu yang seiman itu hancur karena sesuatu. Dan di sini yang menariknya adalah kita ketika mencintai saudara kita itu kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Sehingga ketika saudara kita itu ada kekurangannya, maka kita mampu menutup kekurangan itu, bahkan kita bisa menghalau ya apa-apa yang tidak harus terjadi pada dirinya. Nah, kemudian ciri cinta orang yang beriman itu seperti apa sesungguhnya? Nah, ini begini ya. Ingat ya, tadi kita berbicara tentang saudara. Saudara itu maksudnya orang sesama muslim. Ya, kita lihat di sini dalam sebuah hadis riwayat Muslim, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdzibuhu wa la yahqiruhu. Artinya, seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lain. Janganlah dia menzolimi, janganlah dia merendahkan, janganlah dia menghinakan. Ya, jadi kita tidak boleh menzolimi, tidak boleh merendahkan, ya. Kemudian kita tidak boleh apalagi menghinakan. Nah, di sini memberikan satu pengertian kepada kita semua bahwa kalau kita memang cinta kepada saudara kita, jangan sampai kita itu menzolimi, ya, menzolimi satu dengan yang lain, ya, merendahkan. Itu tidak boleh dalam Islam, ya. Kemudian juga menghina, bahkan muslim yang satu dan yang lain itu haram, ya, saling menumpahkan darah, ya, memakan harta, ya, termasuk kehormatan, ya, itu tidak boleh. Tapi bagaimana kenyataannya pemirsa sekalian ketika kita lihat dalam kondisi yang terjadi di masyarakat? Inilah umat Islam sekarang itu perlu dipahamkan, ya, bagaimana seharusnya karakter, ya, seorang muslim dan muslim yang lain itu harusnya terjadi apa? Saling mencintai. Karena munculnya saling mencintai, maka akan muncul saling memuliakan, saling menjaga. Nah, jauh dari yang namanya merendahkan, jauh dari yang namanya menghinakan, ya. Nah, itu seperti itu. Apalagi saling menyakiti dan lain sebagainya. Nah, kemudian seorang muslim itu adalah penolong bagi muslim yang lain, ya. Bukan menghancurkan. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, misalnya dalam surah At-Taubah ayat 71,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim." Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf atau yang baik, mengerjakan atau menghalau yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, pemirsa sekalian, ini salah satu bukti ya, ketika cinta itu sudah muncul, yang terjadi ini saling tolong menolong, bukan saling menghancurkan. Nah, Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata, ya, terkait dengan hadis yang kita sampaikan tadi, di antara tanda yang wajib, ya, terkait tanda iman yang wajib adalah seseorang mencintai saudaranya yang beriman lebih sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ia pun tidak ingin sesuatu ada pada saudaranya sebagaimana ia tidak suka hal itu ada pada dirinya. Jika cinta semacam ini lepas, maka berkuranglah imannya. Jadi, kalau memang benar-benar kita paham tentang cinta dan iman itu bukan suatu hal yang terpisahkan, ya. Karena apa? Di dalam cinta dan iman itu ada rasa kasih sayang, sehingga jauh sekali dari saling menghancurkan satu dengan yang lain. Nah, terakhir para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan cinta dan iman ini, kita selaku seorang muslim janganlah menjadi sosok yang egois, ya. Apa sih yang dimaksud dengan sosok yang egois itu, ya? Nah, ini coba kita perhatikan hadis ini. Faman ahabba ayuzahzaha 'anin nar wa yadkhulal jannata faltatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nas alladzi yuhibbu ayyuta ilaihi. Barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam sorga, hendaknya ketika ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dan hendaknya ia berperilaku kepada orang lain sebagaimana ia senang diperlakukan oleh orang lain. Nah, jadi dalam Islam itu jangan egois. Kita hanya senang orang itu berperilaku baik kepada kita, tapi kita tidak mau berperilaku baik kepada orang lain. Itu adalah sebuah keegoisan. Sedangkan Islam tidak mengajarkan itu. Kita harus saling tolong-menolong, tidak saling menjatuhkan. Kita tidak suka apa sesuatu yang tidak kita inginkan itu terjadi kepada saudara kita yang seiman. Ya, subhanallah para pemirsa sekalian, kalau ini betul-betul terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, saya yakin umat Islam dimanapun dia berada akan merasakan betul-betul nikmatnya cinta dan iman. Menikmati cinta atas dasar iman, menikmati yang namanya Islam rahmatan lil alamin. Jangankan menyakitkan, untuk menghina saja dia tidak akan lakukan, apalagi harus menghancurkan. Itulah hubungan cinta di atas dasar iman. Terima kasih. Saya kembali kepada Ustaz Suwandi. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya terkait cinta dan kesempurnaan iman. Jadi tidak sempurna keimanan seseorang kalau kita tidak mencintai saudaranya gitu saja. Iya. Belum sempurna gitu saja. Belum sempurna, bukan tidak sempurna. Tidak sempurna saja. Iya, belum sempurna dan bukan juga tidak punya iman. Iya. Tetapi belum sempurna keimanannya. Sempurna. Ini sangat menarik sekali. Bapak Ibu jemaah, mungkin ada pertanyaan yang perlu disampaikan, kami persilahkan. Belum ada. Oke, Ustaz. Tadi saya menarik terkait cerita Abu Dzar tadi, Ustaz. Ya. Kasih sayang terhadap sesama juga tidak dikatakan lemah, Ustaz, ya, sama Rasulullah gitu. Kenapa gitu, Ustaz? Ya. Jadi beliau sering memberikan kasih sayang atau hartanya kepada sesamanya,
Terus dikatakan nama untuk memimpin gitu, Ustaz. Mohon Iya. diceritakan. Karena begini ya, para pemirsa sekalian, seperti yang saya sempat ungkapkan bahwa dalam Islam itu ketika dekat dengan seorang, Abu Dzar kan termasuk orang yang dekat ya kepada hubungan dengan Rasulullah. Tetapi Rasulullah itu memperhatikan ya, saking punya rasa sayangnya Abu Dzar itu, tawaduknya Abu Dzar itu. Terkadang dia sulit untuk membedakan mana orang yang betul-betul baik ya, setia, mana dengan betul-betul orang itu munafik. Ya. Nah, itu terbayang tidak kalau seorang pemimpin tidak mampu mendeteksi itu. Ya, tentunya sebagai seorang pemimpin harus punya keahlian mampu membedakan mana orang yang betul-betul membawa kepada kemaslahatan, mana yang kepada kemunafikan atau keburukan, sehingga dapat menghancurkan. Nah, karena Abu Dzar tidak mampu, karena dia sangat husnuzon dengan orang itu ya, sangat baik dengan orang. Kata Nabi nggak cocok kalau jadi pemimpin, ya kan? Dia termasuk orang yang sangat baik sekali memberi. Terbayang tidak kalau dia mengurus harta anak yatim, pemirsa sekalian, ya Suwandi. Ketika kita diamanai harta anak yatim, itu tidak serta-merta kita keluarkan semua untuk anak tersebut, untuk membagikan, tidak. Tapi bagaimana kita melatih anak itu mengelola uang itu dengan baik, sehingga tidak merusak dirinya, sehingga ketika dia balik, harta warisan tadi bisa diberikan kepada dia. Karena dalam Islam tidak serta-merta ketika orang itu balik kita kasih harta warisannya, tapi harus diuji terlebih dahulu. Nah, dikhawatirkan oleh Rasulullah, Abu Dzar karena saking baiknya dengan orang. Saking sayang. Nah, saking sayangnya, nanti kalau anak yatim itu minta uang sama dia dikasih, diberikan semua hartanya, padahal itu tidak mendidik. Nah, itu. Nah, di sini salah satu kunci fungsinya saudara seiman itu. Tanda cintanya itu bukan memberikan apapun harta yang diinginkan, tapi mencegah keburukan dari yang kemungkinan akan terjadi kepada saudaranya. Karena itu pun kita tidak ingin terjadi pada diri kita. Nah, itu seperti itu. Jadi cinta itu kesana larinya, bukan berdasarkan nafsu. Kalau kita lihat orang-orang yang berpacaran, muda-mudi ini kan nafsu semua tuh. Nggak ada itu. Ya pengen lihat bagaimana orang itu bisa lebih baik keimanannya, ya kan? Itu semua kamuflase semua. Tapi kalau dalam Islam tidak. Cinta itu berdasarkan iman. Sehingga ketika melihat saudaranya itu melakukan sebuah dosa kemaksiatan, maka dia tadi tidak ingin neraka bagi dirinya, maka dia tidak ingin juga neraka itu dinikmati oleh saudara seimannya, maka dia cegah itu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Surah At-Taubah 71 tadi. Jadi seperti itu. Ya, jadi tolong menolong, itulah cinta yang sesungguhnya. Tapi kalau sampai membawa ke arus yang negatif, itu bukan cinta kepada teman, saudara, ya. Itu kepalsuan dalam sebuah hubungan. Itu begitu. Kepalsuan dalam sebuah hubungan. Iya. Sudah ada pertanyaan, Mas? Belum ada. Ustaz meneruskan tadi, menarik, Ustaz. Ya. Karena Abu Dzar ini terlalu berhusnudzon, Ustaz, ya, sama orang. Berarti sikap suudzon itu ada Husnuzon, ya. Iya, berarti sikap suudzon itu kepada orang lain itu dibolehkan begitu, Ustaz? Dalam Islam itu suudzon itu tetap tidak boleh. Tidak boleh. Yang boleh itu kan prasangka. Tapi dalam Al-Quran dikatakan inna ba'dadzon ismun. Ya kan? Jadi tidak boleh banyak berprasangka. Jadi pemirsa sekalian, kita dengan saudara kita itu boleh saja kita ya ketika dapat informasi ya tentang saudara kita itu, tapi prasangka kita itu jangan sampai membuat fitnah. Paham nggak kira-kira? Kan ada prasangka itu menjadi fitnah bagi saudara kita. Misalnya kita dapat informasi, ya kan? Nah, misalnya kita dapat informasi bahwa si fulan itu, hati-hati loh kamu kalau dengan si fulan. Kenapa? Karena dia itu infonya suka nyolong misalnya. Kan begitu. Nah, karena kita mendengar informasi itu menjadi prasangka bagi kita. Wah, jangan sampai nanti itu terjadi pada diriku. Itu prasangka. Ya. Tapi kalau sampai kita lalu, ya, kalau ada sebuah kejadian, kita curigai dan langsung kita, wah ini gara-gara ada dia nih. Itu sudah fitnah. Maka dalam Al-Quran itu indah sekali bahasanya. Inna ba'dadzon ismun. Sebagian prasangka itu dosa. Maka kita jangan suka menduga-duga. Ya, suudzon itu kan menduga yang buruk. Karena bisa mendatangkan fitnah. Nah, ketika kita dengan saudara kita, maka yang kita dahulukan adalah husnuzon. Nah, di situ juga kita harus punya kehati-hatian dan ilmu.
Jangan sampai husnuzon kita itu ya berakhir kepada kemaksiatan yang lebih besar, mara bahaya yang lebih besar. Maka apa? Ada ilmu apa? Informasi misalnya. Kita harus punya ilmu. Apa sih ciri-ciri orang mabuk misalnya kan? Misalnya, oh bau mulutnya, ngomongnya ngacau, kemudian jalannya sempoyongan, kan gitu. Kan itu ilmu tuh. Nah, ketika sudah ada informasi itu temanmu minum-minum tuh. Wah, mungkin air putih. Kita lihat jalannya sempoyongan. Ah, mungkin dia capek. Itu kan husnuzon banget itu. Kok bau mulut? Baunya bau arak. Oh, mungkin tadi nggak sengaja. Itu kan husnuzon yang salah itu. Ya, husnuzon yang ini. Jadi, husnuzon dengan orang itu ya bagus, tetapi harus berhati-hati, ya. Maka butuh ilmu di sana. Nah, itu seperti itu. Kebanyakan kita ini kan karena tidak punya ilmu. Terlalu husnuzon, tidak punya ilmu sehingga menghancurkan diri kita. Berapa banyak kita dihancurkan oleh sahabat sendiri. Karena kekurangan ilmu dan terlalu husnuzon yang tidak profesional, pemirsa sekalian. Ya, begitu. Ya. Oke, terima kasih Ustaz. Ini menarik. Ada kehati-hatian Ustaz ya dalam husnuzon, kemudian menduga-duga juga Ustaz ya. Perlu informasi yang banyak. Terima kasih Ustaz. Ya. Mungkin dari jamaah belum ya Ustaz. Ini masih melanjutkan pertanyaan tadi Ustaz. Ya, silakan. Misalkan memang itu sudah pekerjaannya memang menduga-duga Ustaz. Memang apa ya, kehati-hatian, misalkan mohon maaf kayak security, polisi kan itu kan kesana larinya Ustaz ya, harus curigaan sama orang. Nah itu pandangan Islam seperti apa Ustaz? Maksudnya Islam mengajarkan dalam pandangan seperti itu bagaimana gitu? Ya, saya teringat dengan kata-kata yang menarik ya. Curiga tuh boleh, nuduh jangan, kan begitu ya. Nah itu seperti itu. Kalau tugas dia itu adalah seorang keamanan, jaksa, ya, ini kan tugasnya menjaga keamanan, ya, dan menjaga ketertiban hukum. Nah, dia curiga misalnya, ini kok ada orang mondar-mandir, ya kan? Mondar-mandir di depan kampus kita nih, ya kan? Nggak jelas. Dia boleh nggak suuzon? Tetap nggak boleh. Tapi berprasangka boleh. Ada apa ini? Nah, curiga kan? Ya. Maka ketika dia curiga, dia harus mencari informasi yang jelas. Bisa dia lihat gerak-geriknya dulu, dia kontak teman-temannya. Ini ada orang nih mondar-mandir depan kampus, ngapain nih? Coba ada yang ke sana. Yang lain siaga ya, kan begitu. Yeah. Nah, itu curiga. Ya, beda dengan fitnah atau suuzon. Wah, ini mesti mau nyuri nih. Mesti mau nyuri, padahal belum nyuri kan? Nah, itu suuzon. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau ini mencurigakan nih, ngapain mondar-mandir jam 2 malam, mondar-mandir depan kampus, ya kan? Pakai helm tertutup lagi, kan, terus megang apa? Megang alat pemukul, ya kan? Nah, dicurigai. Maka sebagai pihak keamanan apa yang dilakukan? Maka dia mencari informasi teman-teman, coba diselidiki itu mau ngapain, deketin, tanyain yang lain siaga, jangan sampai dia melakukan tindakan kejahatan. Beda dengan suuzon. Ini orang mesti mau mencuri nih. Suuzon itu adalah prasangka yang belum terbukti. Tapi kalau sudah terbukti, bukan suuzon lagi, bukan prasangka lagi. Sudah memang terbukti. Udah tahu depan kampus, ya kan, bawa bom molotov, gitu. Wah, itu langsung didekati. Nah, itu seperti itu, ya. Nah, itu. Oke, Ustaz, matur. Sudah ada, Mas? Belum. Oke, Ustaz, ini pindah ke tolong-menolong tadi, Ustaz. Ya. Misalkan ada maling, Ustaz, ya, mohon maaf, pencuri lah gitu. Kemudian dikejar-kejar sama warga. Nah, kemudian ada salah satu orang tahu gitu. Nah, itu bagaimana Ustaz? Agar dia tidak dipukuli dan sebagainya gitu. Ya. Jadi kita itu harus melihat ya, melihat apa yang terjadi di sekitar kita itu secara rinci dan menjadi orang yang cerdas. Kalau memang di tempat kita itu kalau ada orang mencuri ketangkep, ya kan? Mesti habis tuh orangnya. Walaupun nyurinya hanya tabung gas 3 kg. Ya kan, itu begitu kan, nggak seimbang antara derita yang diinikan. Tapi kita juga harus tahu tempat kita itu sudah terjadi kebiasaan pencurian atau tidak. Nah, maka disinilah harus cerdas. Lihat situasinya dulu, gitu, seperti itu. Kalau dengan kita melindungi dia itu supaya tidak terjadi tindakan yang anarkis, lalu kita mampu pada akhirnya membawa orang tersebut
ke kantor polisi menyerahkannya, maka itu adalah sebuah metode menyelamatkan ketidakadilan tadi, ya kan, tetapi tetap memproses hukumnya. Kalau itu bisa, silakan. Tapi kalau nolongnya itu untuk bagi dua hasil, nah ini udah lain lagi, ya. Itu, wah ini sama muslim kita bantu, ya. Tolong menolong dalam. Betul, sehingga tolong menolong itu kan harus punya kecerdasan, ya, harus punya kecerdasan. Ketika kita mampu untuk menyelesaikan masalah itu sampai akhir, bagus. Tapi kalau kita nolong nggak jelas, itu malah kita yang nanti dibunuh oleh orang tersebut, terus masyarakat tahu kita malah hancur oleh masyarakat, maka tidak perlu ditolong, ya. Itu seperti itu. Nah ini, ya. Tapi kalau kita mampu, ya silakan kita ini. Kenapa? Tidak boleh kita menolong itu lalu mendatangkan kerusakan bagi diri kita. Ya kan, kita lihat dong, kalau nolong orang kita bonyok, ya nggak usah nolong orang. Ya kenapa? Karena menjaga jiwa kita itu lebih utama daripada menjaga jiwa seseorang. Nah itu harus dipahami, ya. Itu seperti itu. Jadi melindungi diri kita itu harus lebih utama, ya. Tapi jangan salah paham juga, ya. Ada ketika perperangan itu, ini ciri cinta dan iman juga. Jadi dalam sebuah perperangan, ketika sudah berakhir, ada sahabat yang hendak minum air karena kehausan. Tapi ketika dia mau minum, ada sahabat yang lain haus. Lalu dia mendekati sahabat itu, ya kan? Kemudian sebelumlah sahabat yang kedua tadi mau minum, ada teriakan lagi haus sampai berapa sahabat. Nah sehingga sampai kepada sahabat yang kedua tadi minta minum, sahabat yang kedua sudah meninggal, ketiga sudah meninggal, keempat meninggal. Apakah itu sebuah tindakan bodoh? Tidak, ya. Karena haus itu bukan tanda kematian. Nah itu begitu, ya kan? Harus dipahami. Ada yang salah paham itu. Ya kita nggak apa-apa, ya menyelamatkan nyawa orang dulu daripada nyawa kita, itu salah. Ya kan, menyelamatkan nyawa kita itu lebih wajib daripada menyelamatkan nyawa orang. Itu aturannya. Itu seperti itu. Ada orang terjun ke sungai, kamu nggak bisa berenang, kamu mau tolong? Kamu mati konyol. Ya, ini cinta itu profesional dan cerdas. Itu kalau mau nolong orang itu, lihat kemampuan kita. Ketika Nabi di Mekah 13 tahun, Islam belum punya kekuatan. Berapa banyak sahabat Nabi yang memeluk Islam akhirnya mati. Disiksa. Apakah Nabi bisa mampu nolong? Tidak. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi nggak bisa apa-apa. Sehingga sahabatnya punya kemampuan lah yang menolong, menebus, dimerdekakan. Ya kan begitu. Kenapa? Karena melindungi diri kita itu lebih utama. Jadi jangan melakukan kekonyolan. Ya, para pemirsa sekalian. Maka termasuk jadi sebuah diskusi, termasuk bom bunuh diri dalam Islam itu apakah termasuk jihad atau tidak? Ya kan? Nah, itu seperti itu, ya. Harus dilihat itu. Ya, ulama kan tidak sepakat itu, ya. Bahkan ulama itu mati konyol itu kan seperti itu. Tapi ada juga yang bilang, oh itu untuk ini, untuk nah itu monggo lah ya. Tapi kita harus profesional, ya. Jadi Islam itu agama yang sangat cerdas, pemirsa sekalian, ya. Walaupun kita diperintahkan tolong menolong saudara kita, tapi diri kita itu harus terjaga juga. Kalau pemirsa pernah naik pesawat, mesti ada informasi ketika terjadi turbulensi, ya udara itu tidak baik, kemudian turun bantu alat pernapasan. Kalau Anda bersama anak Anda, maka Anda lebih dulu harus pasang alat itu, baru anak Anda. Kan begitu. Mau nolong orang, Anda dulu selamatkan, baru nolong orang. Nah itu harus keprofesionalannya dalam hal tolong menolong. Jadi kecintaan kita itu nggak konyol, bukan cinta yang konyol. Maka Abu Dzar pun dilarang ngurus jadi pemimpin, dilarang ngurus anak yatim. Kenapa harta anak yatim? Karena dia murah hati orangnya, tidak cocok untuk hal yang seperti itu. Nah itu begitu, ya. Ya, kalau menolong juga harus cerdas saja. Iya, harus cerdas, ya. Tapi kadang cinta itu rela berkorban, kata Ustaz. Aku lebih baik mati gitu kan. Rela berkorban itu ya apa yang harus dikorbankan. Ya, jadi kita tidak boleh ya menyelesaikan masalah dengan masalah, nggak boleh. Dalam Islam itu tidak boleh. Ya, la dororo wala diroro. Tidak boleh kita menghilangkan bahaya dengan bahaya yang baru. Itu nggak boleh, itu kaidah usul fikih. Jadi para pemirsa nggak boleh menghilangkan sebuah masalah tapi mendatangkan masalah baru. Apalagi masalah itu kepada diri kita. Itu jadi masalah. Ya kan begitu. Ya.
Nah, maka kita lihat kadar ya, kadar kecintaan kita. Seperti banyak kisah tentang cinta sesama muslim itu. Ada sahabat ketika menerima tamu, ya, menerima tamu. Nabi tidak mampu menerima tamu itu kan tidak ada makanan karena harus menjamu. Lalu sahabat yang lain diam dan ada satu sahabat yang menerimanya. Lalu ketika sampai di rumahnya, sahabat itu bilang kepada istrinya, ya kan, siapkan makanan. Istrinya bilang, makanan ini hanya cukup untuk anak kita. Lalu sang sahabat bilang apa? Matikan lampu, ajak anak-anakmu tidur, siapkan makanan untuk tamu. Nah, malam itu anaknya nggak makan dan kelaparan, tapi menjamu tamu. Ini bukan berarti konyol, tidak. Kenapa orang lapar itu tidak harus mati pada saat itu? Iya kan? Ya. Itu seperti itu. Sahabat udah mikir, anak-anak itu lapar diajak tidur, ya kan? Nggak terasa tuh. Matikan lampu, ya kan? Ajak tidur, besok bangun baru makan lagi. Nah, tamu tadi disiapkan makanan. Kenapa? Untuk memuliakan tamu. Jadi hati-hati ketika kita menilai sebuah riwayat ya. Jangan oh itu konyol sahabat. Oh enggak konyol. Karena ada sesuatu itu yang tidak menghilangkan nyawa, ada yang bisa menghilangkan nyawa. Mana yang harus kita dahulukan? Jangan sampai sesuatu itu masuk kepada dataran menghilangkan nyawa. Orang nggak makan sekali, satu malam nggak akan mati, pemirsa sekalian. Tetapi ketika kita memuliakan tamu tadi, apalagi tamunya umat Islam, ya kan akan bermanfaat luar biasa. Jadi sahabat itu cerdas sehingga apa? Dipuji oleh Allah. Ya. Ah itu seperti itu. Akhirnya dipanggil, ya. Bahwa Abdurrahman, kamu membuat Allah tersenyum. Apa yang dilakukan sahabat tadi membuat Allah tersenyum. Kenapa? Dia rela seperti itu. Saking cerdasnya ya. Saking cerdasnya itu orang kalau nggak makan sehari nggak mati. Tapi kalau saya sampai tidak memuliakan tamu ini, nama Islam jelek tuh. Betul. Nah itu begitu pemirsa. Ya, Ustaz, matur nuwun atas jawaban-jawabannya. Alhamdulillah. Ini waktu ternyata sudah habis, Ustaz. Ya. Mungkin Bapak Ibu jamaah kalau ada pertanyaan disimpan, minggu depan kita akan buka kembali. Boleh kaitannya terkait tema pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan pada Ustadz yang telah memberikan penjelasan-penjelasannya dan juga jawaban-jawabannya. Serta kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah yang selalu istiqomah mengikuti kajian yang ada di Masjid Islamic Center. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kesempatan dan juga kelapangan dalam hidup kita, dan nantinya kita dimasukkan dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, Ustaz, ada closing statement. Cinta dan iman melahirkan kesempurnaan jika dilakukan secara profesional dan kecerdasan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.